Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek ruang kolaborasi, yaitu coaching. Yang pertama saya sebagai coach Hanung Setiadi dan Bu Nunung akan menjadi coachee. Saya akan mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hanung. Bu Nunung, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Hanung? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Nunung selalu jaga kesehatan ya. Ya, selalu harus Iya Bu begitu. Kalau Nunung ya. tidak nanti kita akan Alhamdulillah saya senang dengarnya Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu Nunung ya. Bu Nunung sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang Meet siang hari ini ya Bu Nunung. Iya Pak. Bu Nunung, pada kesempatan kali ini kita coaching ya Bu Nunung ya. Oke, siap. Ya, semoga bisa mencerahkan ya Bu Nunung ya. Ya, harapan saya juga seperti itu Pak, supaya bisa lega selama ini ya. Ya, Bu Dan Nunung. pembelajaran lancar. Ya. Ngomong-ngomong, kita hanya punya waktu pendek Bu Nunung, hanya 15 menit saja. Kira-kira dari pembicaraan kali ini, apa yang bisa Bu Nunung dapatkan? Oh iya, ini Pak Hanung. Akhir-akhir ini ya di kelas itu siswa saya sering tidak hadir di kelas tepat waktu. Mereka itu begitu saya masuk, mereka itu masih sering keluyuran di luar, sering ke WC ataupun jajan di kantin, nggak segera masuk. Saya pikir itu mereka kurang konsentrasi dan fokus terhadap materi saya, Pak Anung. Oh, gitu ya Bu ya. Ya. Jadi Bu Nunung ingin mendapat dari tujuan yang saya cerna. Jadi Bu Nunung ingin mendapatkan cara yang efektif agar peserta didik intinya dapat mencintai mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu. Anak-anak tidak keluyuran di jam istirahat seperti itu. Betul begitu Bu. Iya Pak, khususnya jika saya sudah ada di kelas, saya pingin itu anak-anak saya yang saya ajar di kelas itu lengkap, tidak ada yang bolak-balik izin ke belakang. Saya pingin mereka itu fokus dalam pembelajaran saya, duduk di kelas dengan rapi, dan ya khususnya fokus dalam pembelajaran, intinya itu Pak Anung. Iya. Jadi yang Bu Nunung sampaikan yaitu Bu Nunung ingin dapatkan tujuan agar peserta didik Bu Nunung yang Bu Nunung ampuh agar fokus dalam mata pelajaran ya Bu. Tetap fokus, kesadaran penuh seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Anung. Jadi saya itu merasa kalau selama ini apa pembelajaran yang saya berikan ke siswa itu kurang menarik atau ada yang salah atau something wrong with me. Kadang saya itu Gitu. introspeksi diri juga Pak Anung. Oh iya Bu. Iya Bu. Boleh Bu Nunung deskripsikan idealnya pembelajaran yang menarik atau efektif bagi peserta didik itu yang seperti apa Bu Nunung? Ya, menurut saya itu Tadi. kalau pembelajarannya efektif, itu anak berarti harus fokus terhadap materi yang saya ajarkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, merespon dengan cepat apabila ditanya. Terus yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang keempat, fokus di kelas itu berarti tidak jahil sama temennya atau ngobrol sendiri atau usil main HP dengan temennya, guyonannya nggak penting. Dan yang terakhir itu tidak ada krisis percaya diri kalau disuruh maju, karena selama ini kayaknya mereka itu kurang percaya diri juga kalau misalnya disuruh praktek speaking ke depan, ogah-ogahan dan males, itu istilahnya jorok-jorokan dan tidak mau, dengan 1000 alasan apapun mereka itu menghindar Pak Anung. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi Bu Nunung ingin mengharapkan anak peserta didik itu yang pertama fokus ya Bu ya.
fokus dalam pembelajaran, Iya. merespon bila mana Bu Nunung sedang mengajar, ada sesi tanya jawab 2 arah, anak didik merespon, lalu anak-anak yang Bu Nunung ampu itu percaya diri ya Bu dalam mempresentasikan hasil produknya ya Bu ya. Seperti itu nggak Bu ya? Iya, betul sekali. Iya. Iya. Ya, harapannya situasi seperti itu ideal pembelajaran yang efektif menurut Bu Nunung itu ya anak-anak fokus, merespon. Itu kondisi seperti itu menurut Bu Nunung itu dinilai berapa Bu Nunung? Nah, sekarang kondisi yang Kalau Bu yang Nunung di alami itu sekarang kelas, ya. di kondisi kelas sekarang mungkin saya di bawah 5 levelnya sepertinya. Oh, gitu ya Bu Nung. Jadi dari apa yang dibicarakan Bu Nunung, sekarang kondisi siswa itu yang diantaranya tidak fokus, tidak merespon, tidak percaya diri, Bu Nunung menganggap itu di level itu ya nilai 5 ya Bu. Kalau saya boleh tahu Iya. situasi level 5 itu situasinya seperti apa Bu? Coba kondisinya seperti apa Bu? Situasinya berarti kurang Iya kondusif, situasi. masih jauh dari impian dan harapan seorang guru yang ideal dalam mengajar di kelas, Pak Anung. Oh gitu ya Bu, jadi situasinya memang kondisinya tidak sesuai dengan harapan, jadi anak masih itu ya Bu, masih belum kondusif seperti itu ya Bu ya. Iya. Apa perasaan Ibu seperti apa menghadapi anak seperti itu Bu? Ya tentu saja Pak Anung, kadang saya itu agak sedikit kecewa, terus hawanya itu mau emosian terus, tapi saya Iya. sabar-sabarin demi anak-anak yang seperti itu. Karena kalau sayanya streng, galak, malah mereka itu tidak menyukai pelajaran saya dong. Jadi saya harus benar-benar Iya Bu. sabar, menghambakan murid dalam arti apa? Tetap fokus juga memberikan kesempatan kepada anak didik itu biar rileks, santai, aman, dan nyaman dalam pembelajaran saya. Oh gitu ya Bu. Iya Bu, betul Bu, bagus Bu, saya apresiasi Bu. Mungkin dari nilai 5 itu mungkin ada hambatan yang bisa Ibu ceritakan Bu. Hambatannya apa Bu? Mungkin bisa menyebabkan nilai 5 itu. Mungkin dari faktor internal atau dari faktor eksternalnya Bu. Nah, itu mungkin motivasi internal untuk belajar bahasa Inggris itu yang perlu digebrak, Mbak Anung. Anak-anak zaman sekarang kan zamannya instan. Kalau belajar itu harus menggunakan sesuatu yang maunya cepetan, Iya. instan menggunakan gadget. Nah, saya ingin berusaha agar mereka itu belajar dengan alon-alon asal kelakon, dalam arti itu tidak instan tapi benar-benar nyantel di otak pikiran mereka sehingga itu bertahannya lebih lama juga. Contoh gampangnya kalau saya itu memberikan materi kosakata, mereka mau mempelajarinya dengan cara menghafal berulang kali itu dan dipraktikkan dengan cara membuat kalimat gitu. Oh, iya betul ya Bu, seperti itu ya Bu. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa ya Bu ya. Menurut Bu Nunung, apa yang tadi Bu Nunung sebutkan ya, berarti idealnya inginnya Bu Nunung yang harapan di kelas Bu Nunung itu peserta didiknya kondusif itu sampai angka berapa Bu idealnya Bu? Tadi kan 5 ya Bu ya, sekarang Kalau idealnya bisa jangan ya. ya, Iya. cita-cita saya pinginnya di atas level 8 Pak Anung. Cuman 8. untuk merealisasikan itu harus benar-benar ada usaha yang maksimal. Paling enggak yang pertama harus ada dukungan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolahan dan orang tua juga harus juga ikut mendukung. Jadi motivasi intrinsik dari diri mereka untuk belajar lebih baik dalam bahasa Inggris harus didukung dari wifi sekolah juga termasuk sarana prasarana yang lain dan dukungan orang tua yang semestinya. Iya Bu, itu terkait dengan sarana prasarana ya Bu, terus motivasi intrinsik dan eksternal itu ya Bu. Terus saya pengen tahu nih Bu, dari pengamatannya Bu Nunung itu murid-murid yang Bu Nunung ampu itu senang diperlakukan seperti apa sih Bu?
Oh, mereka itu sebenarnya berjiwanya jiwa bebas, dalam arti apa? Tidak dilarang apapun, bebas, santai, dan menyenangkan. Mungkin di kelas itu selama ini mungkin ya, saya terlalu galak. Jadi saya harus mengurangi hal-hal kegalakan saya itu. Paling tidak saya itu bersifat sersan, serius tapi santai. Mungkin yang diinginkan anak-anak pembelajaran itu sambil nyanyi-nyanyi, sambil itu sudah saya praktekkan padahal Pak. Tapi kalau sudah masuk materi, ngelemot lagi. Ya dianya itu nggak bersemangat lagi. Nah itu caranya yang harus saya rubah juga nanti. Berarti metodenya harus saya rubah, termasuk nambah media lain yang lebih up to date. Iya, iya Bu. Jadi yang saya bisa tangkap, jadi Bu Nunung ingin mendambakan peserta didik yang kondusif ya Bu, diantaranya dengan intrinsiknya dulu, peserta didik mau menerima pelajaran bahasa Inggris dengan senang hati, ada dukungan sarana dan prasarana di sekolah, terus dukungan dari orang tua, terus anak itu inginnya bebas ya Bu ya, gaya belajarnya mereka disesuaikan, tugasnya apa yang mereka inginkan disesuaikan dengan bakat dan minatnya, begitu Bu. Iya betul sekali. Ya, Apalagi sekarang itu ya, kan zamannya zaman TikToker ya. jangan Berarti instan ya. saya juga harus TikToker. ikut-ikutan bisa aplikasi yang kekinian Pak. Jadi anak-anak itu gurunya gaul. Jadi kita semuanya bisa belajar lebih heboh lagi. Ya. Iya betul, bagus sekali Bu Nunung, saya apresiasi Bu Nunung ya. Sip, bagus. Dari solusi yang Bu Nunung sampaikan, mana nih yang prioritas atau paling mungkin Bu Nunung bisa lakukan? Yang tadi, yang di board. Ya Pak Anung, salah satu yang harus saya lakukan selain media juga mungkin saya akan mengadakan atau memberikan anak ilmu baru dalam hal selain gadget atau media pembelajaran terbaru yang ramah anak, termasuknya bervariasi dan digunakan. Mungkin saya akan mengundang atau perpustakaan keliling ke sekolah, dibuatkan jadwal biar mereka itu bisa menambah literasinya, termasuk literasi digitalnya. Suatu saat anak saya bawa ke lab bahasa menggunakan laptop ataupun wifi komputer yang ada di sekolah kami. Terus selain perpustakaan digital mungkin atau bisa juga saya mengundang narasumber yang berkompeten, misalnya yang ahli dalam bahasa speaking, misalnya Tegal kita pernah dengar kan yang namanya Miss Mola, kita undang aja ke sekolahan, kita bisa gunakan atau materi speakingnya, konversasinya bisa praktek langsung dengan beliau. Jadi anak-anak itu lebih bersemangat karena ada narasumber yang lebih berkompeten datang ke sekolah. Atau kalau perlu boleh datang ke sekolahan, untuk mempraktekkan speakingnya. Itu prioritas ya Bu Nunung ya. Iya betul Bu Nunung ya. Supaya anak-anak bisa lebih mencintai mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu Nunung ya. Tadi meningkatkan sarana dan prasarana ICT-nya ditingkatkan lagi ya Bu Nunung ya. Lalu mengundang petugas perpustakaan keliling ya, narasumber dari petugas perpustakaan keliling agar public speaking-nya anak-anak kosakatanya juga bisa lebih baik lagi seperti itu ya Bu Nung ya. Mungkin apakah ada alternatif lain Bu Nung, tindakan lain mungkin yang bisa meningkatkan anak lebih mencintai mata pelajaran bahasa Inggris? Gimana, apa itu Bu Nung? Kalau boleh tahu. Ada Pak Nung. Alternatif lain di sekolah itu ada magazine ya, menghidupkan lagi speaking club. Sepertinya itu langkah yang bagus dengan majalah dinding yang selama ini karena 2 tahun sudah hampir vakum ya. Mungkin harus digalakan lagi itu. Majalah dinding, terus podcast yang terbaru itu di SMS 10 ada podcast. Mungkin nanti pas ada pelajaran saya bisa saya rintis lagi atau buat jadwal biar anak-anak itu bisa mempraktekkan langsung materi speaking conversation melalui podcast yang ada di sekolah kami. Oke, siap Bu Nunung ya. Jadi Bu Nunung akan mengaktifkan podcast ya Bu Nunung ya. Semoga anak-anak bisa apa yang diajarkan Bu Nunung bisa lebih baik lagi, terus juga membuat
majalah dinding ya Bu Nunung ya. Ya, bagus Bu Nunung ya. Mungkin dari tindakan yang Bu Nunung akan lakukan itu ada yang bisa diminta bantuan Bu Nunung? Ya, Guru atau tentunya siapa? ada Ya. guru yang paling pas, ya, yang paling pas untuk memberikan nasihat atau wejangan kepada anak-anak itu yang pas itu guru BK. Orangnya luwes, dalam arti apa, ibu-ibu BK itu biasanya lebih menguasai emosional anak ketimbang dari wali kelasnya sendiri, Pak. Benar. Kalau saya bisa minta tolong nanti ke guru BK supaya minimal memberikan motivasi atau anak bisa lebih terbuka pikirannya bahwa bahasa Inggris itu penting untuk masa depan. Paling tidak ada seperti konseling ke kelas lah, atau anak-anak yang sering bikin masalah di kelas itu nanti bisa saya giring langsung menemui Ibu Ayu yang ada di BK. Sebenarnya ada apa? Kenapa tidak menyukai pelajarannya Bu Nunung dan sebagainya supaya diselesaikan masalahnya dengan segera. Iya Bu Nunung, bagus ya. Jadi peran dari guru BK ya Bu yang Bu Nunung akan dimintai bantuan ya Bu Nunung ya, dengan memberikan konseling-konseling kepada peserta didik ya Bu Nunung ya. Ya, bagus Bu Nunung. Kapan nih Bu Nunung prioritas yang akan dilakukan Bu Nunung dalam waktu dekat ini? Minggu ini bisa Bu Nunung? Atau Mungkin kapan minggu nih Bu Nunung? depan. Minggu depan. Iya, Kapan itu mungkin kira-kira, minggu hari ini apa bisa itu? juga. Atau kan seminggu ini efektif tes. Setelah tes mungkin langsung kita ya aksinya langsung Nah, setelah laksanakan. tes itu kapan Insya Bu Allah. Nunung? Tanggal berapa itu Bu Nunung, kalau boleh tahu? Tanggal 13-an, mungkin 13 selesai tes. Sudah Oke Bu mulai itu Nunung, tanggal lumayan lah 13 ya Bu berarti Nunung kalau ya. Baiklah Bu Nunung ya, berarti Bu Nunung akan mengimplementasikan aksi nyata yang Bu Nunung akan lakukan di tanggal 13. Baiklah Bu Nunung, kita sudah di penghujung sesi nih Bu Nunung. Apa yang Bu Nunung bisa simpulkan dalam sesi siang ini Bu Nunung? ya untuk coaching hari ini mungkin alhamdulillah ya saya sudah dapat pencerahan dan sedikit lega perasaan saya Pak Hanung dengan adanya coaching ini. Semoga pembelajaran bahasa Inggris khususnya di SMP Negeri 10 Tegal itu akan lebih efektif lagi dan lebih bermakna karena siswanya itu harus ada motivasi intrinsik, paling tidak itu mereka bisa merubah mindset kalau bahasa Inggris itu penting untuk masa depan. Yang kedua, mungkin saya akan lebih bervariasi lagi dalam memberikan materi dengan ya media-media ataupun model pembelajaran yang lebih up to date kekinian dan harus bisa merubah kelakuan anak yang kurang peduli dengan tugas-tugas saya khususnya sehingga mereka itu bisa berubah menjadi membutuhkan ilmu, bukan ya saya yang meng-share ilmu terus. Jadi mereka merasa ada minat untuk belajar bahasa Inggris karena mereka suka dengan materi saya khususnya, dan selanjutnya itu nanti akan dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Walaupun nanti mereka masuk SMA, bahasa Inggris toh masih ada, di kuliah juga masih ada. Jadi berkesinambungan terus lah. Jadi sukanya itu tidak hanya karena takut dengan gurunya, tapi mereka merasa butuh ilmu dan akan menghadapi dunia yang sesungguhnya setelah mereka ya mendapatkan bahasa Inggris lebih baik di SMP Pak Hanung. Itu harapan saya. Masya Allah, luar biasa Bu Nunung ya. Oke, selamat ya Bu Nunung ya, sudah menemukan solusinya yang akan Bu Nunung implementasikan. Semoga Bu Nunung berhasil dalam melakukan aksi nyatanya nanti di tanggal 13 ya Bu Nunung ya. See you next time ya Bu Nunung ya. Saya ingin dengar ceritanya Bu Nunung lagi setelah ini ya Bu Nunung ya. Thanks ya Bu Nunung ya. Assalamualaikum Ya warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanung atas waktunya. Terima kasih Pak Hanung, Bu Nunung. Good job, sungguh good job. Ya. Ini good job. Oke. Ya. Ini saya langsung memberi penilaian atau nanti? Nanti Gimana Pak Hanung? Langsung apa? Ya. Langsung. Ya. Langsung gantian ya Pak Hanung ya. Saya, Oke. Buruan. Ya.
Ini langsung dulu. Sekarang ganti peran. Iya, gantian. Pak Hanung jadi Ya, Oci. silakan. Oke, ya. Oke, ganti peran. Assalamualaikum, Pak Hanung. Waalaikumsalam, Bu Nunung. Bagaimana Gimana kabarnya Pak Bu Hanung Nunung? Sehat Bu kabarnya Nunung? hari ini? Iya, alhamdulillah sehat sekali Bu Nunung. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat sekali Bu Nunung ya. Bu Nunung juga gimana kabarnya? Sehat? Bu Alhamdulillah Nunung sehat gimana luar kabarnya? biasa. Sehat. Allah. Oh ya, Bu kemarin Nunung, Pak Hanung iya katanya gimana? mau curhat. Iya nih Bu Nunung. Jadi begini nih Bu Nunung, saya ada keperluan dengan Bu Nunung. Bu Nunung ada waktu nggak Bu Nunung? Ini bisa Ya, kita ada. coaching Bu Monggo Nunung. Iya, silakan. saya perlu banget Bu Nunung. Sedang Boleh. galau ini Bu Ayo. Nunung. Saya ingin di coaching. Sebelumnya terima kasih ya Bu Nunung ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi begini Bu Nunung, peserta didik yang saya ampuh Bu Nunung. Masya Allah Bu Nunung, hampir semuanya luar biasa aktifnya Bu Nunung. Ya, itu kenapa? Sesekali saya tinggal izin ke belakang sebentar saja, wah anak sudah mulai rame, udah berkeluyuran seperti itu Bu Nunung. Jadi yang saya tekankan itu anak itu di kelas itu tidak kondusif Bu Nunung. Yang saya sampaikan kepada Bu Nunung yaitu apakah saya mampu Bu Nunung untuk menguasai anak didik, karena masalah saya itu tugas tambahan saya begitu banyak Bu Nunung, ada PIP, ada operator, ada aset dan administrasi lainnya. Jadi itu semua itu buat saya itu beban tekanan Bu Nunung ya. Nah, saya juga pernah cerita dengan kepala sekolah ingin itu Bu Nunung agar tugas tambahan saya dikurangi, tapi beliau tidak berkenan karena saya diamanahi, karena saya yang dipercaya Bu Nunung. Yang saya inginkan Bu Nunung, tujuan saya ingin di tahun pelajaran semester 2 ini Bu Nunung, saya ingin lebih semangat berhasil dalam mengajar. Saya galau gimana ini Bu Nunung. Saya Oh, mampu atau begitu ya. tidak? Jadi Pak Hanung ingin mendapatkan sesuatu ilmu ataupun pencerahan pada diri Pak Hanung supaya pembelajaran nanti di semester 2 lebih siap lagi atau lebih kondusif lagi nggih, Pak? Iya, Bu Nunung. Nah, terus Saya galau nih Bu Nunung. Saya itu harus bagaimana ini Bu Nunung? boleh Baiknya. coba ceritakan Pak Hanung. Kondisi ideal seperti apa ya Pak Hanung inginkan di semester 2? Supaya lebih Kondisi yang kondusif lagi ideal pembelajaran. itu saya kepengen yang pertama anak-anak itu mematuhi aturan Bu Nunung. Jadi setiap kali saya masuk kelas, mereka sudah tertib, sudah bisa dikondisikan dengan mudah. Jadi emosional anak itu terkendali Bu Nunung. Terus saya kepengen anak-anak itu di dalam kegiatan KBM itu tertib, apa yang saya perintahkan dia mau. Selama ini yang kondisi realitanya dalam pelaksanaan KBM aja anak bisa bertengkar Bu Nunung, karena ada masalah apa gitu, kejawil atau apa, anak sudah berantem. Jadi saya ingin anak itu di kelas saya itu lebih kondusif. Terus saya kepengen anak-anak itu tidak mudah bosan. Jadi kadang kalau saya sedang merangkum atau apa, anak gampang jenuh lalu timbul keributan seperti itu. Karena di kelas saya kelas 4 nih kelas yang paling luar biasa, kelas yang paling aktif itu Bu Nunung. Jadi saya ingin intinya saya bisa mengontrol dengan tugas tambahan yang saya begitu banyak, saya bisa tidak melupakan tugas pokok saya sebagai guru. Saya ingin anak-anak saya itu kondusif, berhasil sesuai dengan apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu Trikon itu Bu Nunung. Jadi Ingarso sang tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani ya Bu Nunung ya, seperti itu ya Bu Nunung. Kondisinya seperti itu Bu Nunung. Saya inginnya seperti itu nggih. Kalau memang harapan Pak Hanung biar kondisi seperti itu, pembelajarannya sekarang menurut Pak Hanung itu sudah ada di level berapa berarti? Kalau saya mungkin di level 4 Bu Nunung. Karena luar biasa itu. Sangat kurang menurut saya Bu Nunung.
dengan keributan seperti itu. Kadang anak dengan dengan bandelnya aja sampai ada yang kadang terjatuh. Jadi saya benar-benar harus ekstra Bu Nunung, ekstra mencermati anak-anak yang di dalam kelas, memang betul-betul mengerjakan. Kalau saya lengah sedikit, mereka sudah asik bermain dengan sendirinya. Yang saya takutkan barangkali ada bahaya jatuh atau apa seperti itu di level 4. Nah, perasaan Bapak menghadapi hal itu bagaimana selama tidak kondusif di kelas? Perasaannya bagaimana Pak menghadapi anak-anak yang Perasaan saya rada bandel itu? perasaan saya sedih Bu Nung. Saya jiwa saya sebagai guru, saya ingin anak didik saya, walaupun anak didik saya itu ekstra gaya belajarnya itu intinya luar biasa, itu aktifnya luar biasa, itu saya ingin mereka itu bisa walaupun mereka tetap aktif tapi mereka bisa mencerna pelajaran dengan baik, mereka bisa tertib, tidak membahayakan bagi dirinya seperti itu Bu. Nah, dari kondisi yang seperti itu, harapannya ke depan bagaimana Pak Hanung untuk meraih nilai di level berapa yang Pak Hanung akan rubah atau tingkatkan lagi? Kalau sekarang Di level berapa? saya nilai angka di level angka 7 aja sudah, menurut saya sudah bisa Bu Nunung. Saya sudah merasa senang karena saya melihat juga karena tugas tambahan saya begitu banyak ya, mungkin di angka 7 Bu Nunung. Apa yang bisa Pak Hanung lakukan untuk bisa meraih level 7 atau angka 7 itu, Pak? Iya, Bu Nunung. Yang saya lakukan, yang pertama saya harus introspeksi diri, Bu Nunung. Walaupun tugas tambahan saya begitu banyak ya, tapi saya sejatinya sebagai guru harus menuntun peserta didiknya agar yang saya prioritaskan adalah siswa dan siswa Bu Nunung. Jadi yang pertama saya ada kesadaran penuh, pokoknya prioritas utama adalah tugas pokoknya dulu, lalu saya ingin membuat itu Bu Nunung, keyakinan kelas Bu Nunung. Saya membuat keyakinan kelas, yaitu membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi peraturan saya buat bersama, kesepakatan bersama, agar anak bisa bertanggung jawab atas keyakinan yang dibuatnya. Yang kedua, mungkin saya lebih berempati Bu Nunung kepada peserta didik saya, yaitu dengan cara, karena keaktifannya mereka ya Bu Nunung. Jadi saya akan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, terus lingkungan sekolah juga saya ingin saya terapkan Bu Nunung. Jadi anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik itu saya akan ajak mereka ke lapangan, mereka pembelajaran di luar lapangan, biar mereka itu kekuatan otot mereka itu bisa tersalurkan dengan media pembelajaran di luar kelas seperti itu. Yang ketiga, mungkin saya banyak itu ya Bu Nung. Saya akan berlatih ice breaking Bu Nung. Saya akan melatih ice breaking dengan sumber-sumber yang ada di YouTube. Saya akan memperbanyak ice breaking. Jadi pada saat saya merangkum atau saya merefleksi atau saya saat menilai, saya kalau misalkan anak jenuh, saya kondisikan untuk ice breaking. Bisa juga dengan saya sudah akhir ini saya sudah mendapat ilmu bagaimana cara mindfulness. Jadi saya akan memberikan kesadaran penuh kepada didik dengan cara mindfulness, itu bernafas ya. Bisa juga memakai sebelum anak itu memulai pelajaran ada roda emosi Bu Nunung. Jadi saya berinisiatif membuat papan roda emosi anak-anak sebelum pelajaran, mereka tempelkan rasa senang, sedih, apa bahagia. Jadi saya tahu mereka itu sedang di suasana apa. Yang keempat ini saya ingin pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi karena kebanyakan gaya belajar mereka kinestetik itu ya, anak aktif itu, saya lebih menekankan anak itu berkelompok untuk mendapatkan ilmu di luar kelas juga, terus juga di pojok-pojok kelas. Jadi anak itu tidak jahil dengan temannya, mereka punya kesibukannya sendiri-sendiri. Mungkin saya ingin lakukan seperti itu. Ada lagi, gimana Bu Nunung ya? Ya, bagus Pak Hanung, langkah-langkah yang sudah Anda rencanakan seperti itu. Untuk kedepannya kira-kira akan dipraktikkan kapan? Atau akan dilakukan kapan itu? Rencana aksinya Kira-kira itu? secepatnya Bu Nunung. Mungkin saya
B. Nanti sore saya bikin RPP pembelajaran diferensiasinya ya Bu Nunung ya. Saya sudah membuat gaya belajar, kesiapan awalnya peserta didik. Mungkin saya akan buat RPP-nya. Nanti saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah RPP yang saya buat. Saya secepatnya hari ini hari Selasa, Rabu, Kamis Bu, saya terapkan Bu. Akan segera saya laksanakan. Bagus, kalau semakin cepat berarti kondusif dalam pembelajaran akan segera terwujud. Nah, Pak Hanung, kira-kira selain itu, atau apakah ada alternatif lain untuk tindakan itu? Iya, Bu. Jadi intinya dari Ada yang yang bisa saya diberikan kerjakan, oke. Kalau alternatif lain, mungkin gini Bu, kalau saya membuat kesepakat kelas, saya buat dulu ya Bu, lalu saya akan berlatih refleksi diri. Oh ya, jadi refleksi itu saya membuat titik gambaran saya agar menjadi lebih baik lagi. Itu alternatifnya, terus melakukan refleksi. Kalau yang diminta bantuan itu, saya minta bantuan guru agama Bu. Jadi saya perlu mereka sosial emosional mereka yang tadinya agresif, marah, atau yang inginnya menguasai kelas gitu, mereka biar adanya tadarusan bersama, mereka hatinya lunak, mereka siap konsentrasi untuk belajar, mereka diberikan siraman rohani, biar iman dan ketapaan mereka itu bisa bertambah. Mungkin Pak Guru Agama Pak Saifuddin Bu, saya akan minta bantuan pada beliau. Bagus Pak Hanung, langkah-langkah yang Anda rencanakan itu semoga kedepannya lancar nggih. Dipersiapkan dengan baik supaya anak didik itu benar-benar menjadi generasi yang unggul. Nah, di sesi penghujung ini Pak Hanung, coaching, simpulannya apa ya? Kesimpulannya, kalau bisa disimpulkan berarti? Iya Bu, jadi yang bisa saya simpulkan yaitu karena tugas tambahan saya begitu banyak, karena kelas pembelajaran saya kurang kondusif, nah, yang saya tingkatkan yaitu saya harus refleksi diri, saya benar-benar memprioritaskan tugas pokok dulu, baru tugas tambahan. Setelah itu saya membuat keyakinan kelas, setelah membuat keyakinan kelas, saya membuat pembelajaran secara berdiferensiasi, karena anak didik saya aktif, jadi saya memetakan gaya belajarnya, yang anak kinestetik itu belajar sesuai dengan gaya belajar. Lalu saya banyak ice breaking dan variasi-variasi model pembelajaran yang menarik, serta saya tidak lupa untuk terus berefleksi di akhir sesi pembelajaran, biar pembelajaran saya semakin lebih baik lagi, agar lebih berpihak kepada peserta didik. Seperti itu Bu Nunung. Oke, semangat Pak Hanung. Saya tunggu hasilnya ya. Nanti kita bisa share-share lagi, cerita-cerita lagi kalau sudah ada perubahan yang kondusif. See you next time. Siap Bu Nunung. Assalamualaikum. Siap Bu Nunung. Terima kasih ya Bu Nunung ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.